Oke, motornya saya akan hidupkan dulu ya teman-teman. Kita starter. Nah, starter kena mati. Yang pertama ini akinya seperti tidak kuat. Kita coba selah saja. Teman-teman lihat di sini. Untuk gasnya ya mesti ditahan, dan suara langsamnya pun dia naik turun. Nah, kita turunkan gasnya ya, kita turunkan gasnya. Nah, dia langsung mati. Coba lagi hidupkan. Kita matikan dulu. Jadi intinya motor ini untuk hidup sulit. Bila mana kita gas, motor ini langsung mati ya, tidak kuat jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan Steam Channel. Kali ini saya kedatangan motor, yaitu untuk motor Honda Beat ya, Beat starter kasar ya, Beat starter kasar. Jadi untuk permasalahannya, yang tadi saya sudah hidupkan. Jadi untuk permasalahannya, motor ini sulit hidup, kemudian gas mesti digantung, langsam tidak stabil, kemudian mati. Ya, intinya motor ini tidak kuat jalan ya, seperti itu teman-teman. Nah, apa permasalahannya? Saya akan cek dulu. Intinya saya akan buka dulu untuk joknya sama tutup busi ya, box yang di sini saya akan buka, saya akan cek. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe di channel ini, ayo subscribe, like, tekan tombol loncengnya. Oke. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu untuk joknya. Kita buka untuk tutup full pumpnya, karena untuk membuka jok itu tidak bisa bila mana kita tidak buka tutup full pump dulu. Kemudian kita buka untuk tutup yang tutup box aki ya, sorry bukan box aki, tutup busi ya sini. Oh iya, sorry teman-teman ya. Jadi motor ini kemarin ya, yang punya motornya bawa ini. Tadi lupa bawa injektor, katanya sudah diganti ke bengkel temen katanya. Jadi untuk motor ini sudah diganti injektor, tapi permasalahannya masih tetap begini ya, permasalahannya masih tetap begini. Oke, lanjut ya, saya buka jok dulu. Intinya kita harus buka jok dulu ya, jadi biar pengecekannya biar lebih enak.
ke sini saya. Oke teman-teman, jadi injektor sudah diganti, katanya sudah diganti yang tadi saya jelaskan. Saya lihat dulu ya. Ya intinya injektor sudah diganti katanya. Oke ya teman-teman, jadi untuk motor ini saya pindahkan ke sebelah sini karena di sana digunakan untuk pergantian kom setir biar tidak menggeser-geser untuk motornya ya. Jadi untuk motor Beat ini pertama-tama saya akan cek untuk tekanan full pumpnya dulu. Jadi bila mana kita cek untuk tekanan full pump, dipastikan untuk baterai dalam kondisi baik ya. Artinya baterai dalam kondisi polnya itu 12 pol ke atas. Tapi untuk motor ini pada waktu di starter dia tidak kuat, artinya untuk motor ini untuk polnya di bawah 12 pol. Saya akan buka dulu untuk baterainya. Akan saya coba untuk baterai yang lain ya. Saya akan coba dengan baterai yang lain. Karena untuk mengukur full pump kita pastikan baterainya dalam kondisi baik. Karena dalam mengukur full pump, dalam mengukur tekanan full pump dipastikan untuk baterainya dalam kondisi baik ya. Saya akan ambil dulu untuk baterainya. Oke, setelah bautnya terpasang dengan baik, sekarang saya akan ukur untuk di bagian tekanan full pump. Maksudnya di bagian full pump akan saya ukur untuk tekanan full pumpnya. Oke ya teman-teman, pastikan dalam mengukur tekanan full pump kondisi baterai dalam keadaan baik ya. Saya akan kontakin, teman-teman perhatikan untuk tekanan di 40 PSI tapi kurang ya. Jadi untuk tekanannya kita kontakin lagi di 20 ya. Kita kontakin lagi di 20 ya, 20 kurang. Ini menggunakan baterai dalam kondisi baik ya teman-teman. Teman-teman perhatikan untuk baterainya, ini baterai yang lama dan ini untuk baterai yang baru ya, maksudnya baterai yang kondisinya baik. Yang baterai ini nanti akan saya cas ya, akan saya cas. Jadi sementara ini menggunakan baterai ini, saya akan cas dulu untuk baterainya. Oke. Kita tunggu ya. Jadi sambil diperbaiki untuk motornya, saya akan sambil diperbaiki, jadi cas dulu untuk akinya, maksudnya baterai yang tadi lemah.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut yang di sini ya. Tadi untuk tekanan full pumpnya di 20 PSI kurang, harusnya di 42 PSI ya. Ini penting ya teman-teman, karena full pump ini beda ya dengan motor karburator. Jadi untuk full pump ini saya jelaskan dulu. Fungsi full pump ini ya berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke injektor. Nah, makanya saya ukur dulu tekanannya, apakah tekanannya sesuai ya, maksudnya di 40 PSI ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk baterai bagus ya, baterai bagus, kemudian untuk injektor kemarin diganti, di bengkel temen, kata yang punya motor. Sebelum diganti injektor, rotak yang di dalam full pump termasuk pempes diganti juga ya, diganti juga. Akan tetapi setelah saya ukur, ini ukurannya di bawah 40, di bawah 40 PSI, yaitu 20 PSI. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sedangkan yang punya motor bilang bahwa rotak sudah diganti, termasuk injektor. Tapi permasalahan motor ini ya, keluhannya ini motor sulit hidup, baterai menjadi lemah, motor pun pada waktu digas seperti tidak kuat. Nah, di dalam sistem motor injeksi, baterai itu utama, artinya baterai itu untuk menghidupkan suatu kelistrikan dalam motor injeksi. Makanya untuk baterai itu sangat penting. Contohnya full pump ya, diperintahkan oleh ECM untuk hidup. Nah, untuk hidupnya ini pada waktu kita kontak on, maka ECU mendapatkan arus dari baterai untuk menghidupkan full pump pada waktu kunci kontak on. Nah, akan tetapi setelah saya ganti baterai, artinya setelah saya coba baterai dengan baterai yang lain yang kondisinya baik, untuk tekanan full pump ini setelah saya ukur di bawah 20 PSI. Sedangkan untuk rotaknya, kata yang punya motor, ini baru termasuk pempes, dan injektornya pun dia sudah diganti. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ya, rotak baru termasuk pempes, kemudian injektor, baterai sudah saya coba nih ya, saya sudah coba menggunakan baterai lain, akan tetapi untuk motor ini tetap untuk tekanan full pumpnya dia di bawah 20 PSI. Di sini saya akan cek dulu untuk di bagian pengisian ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan hidupkan dulu, tapi sebelum saya hidupkan, saya akan ambil untuk multimeternya dulu. Akan saya coba hidupkan dulu, apakah ini setelah dihidupkan bisa. Ya, teman-teman dengarkan, untuk starter pun tidak kuat, padahal ini baterai kondisinya baik. Baterai ini kondisinya baik, akan tetapi untuk motor ini tidak mau hidup, untuk starternya tidak mau hidup. Oke, sekarang saya akan cek untuk
saluran massa ya, saluran massa dari aki. Di sini saya pastikan untuk baut aki ya, baut terminal aki dia bagus, tidak kendor. Saya akan cek untuk saluran massanya dulu, karena ini untuk baterai dia kondisinya baik ya. Sorry, saya ambil dulu untuk tes pendesanya. Saya akan cek untuk saluran massanya. Untuk jepitkan ininya, maksudnya untuk jepitan di tes pendesanya, kita jepitkan di plus ya, kalau kita mau ngecek saluran massa. Nah, ini saluran massa ini dari aki, dari baterai ya. Nah, di sini untuk saluran massa dia normal ya. Kemudian untuk konektor yang di sini ya, konektornya saya lepas. Untuk warna hijau saluran massa dia menuju ke dinamo starter. Untuk bit F1 starter ini, starter kasar ini biasanya dia menuju dinamo starter. Oke, dulu saya copot dulu konektornya. Saya akan buka dulu untuk rumah saringan udaranya dulu. Untuk rumah saringan udaranya dulu saya akan buka. Kita buka untuk rumah saringan udaranya, bautnya. Saringan udara rumahnya sudah saya copot. Saya akan cek untuk saluran massanya yang menuju dinamo starter. Di sini kotor sekali kotorannya. Teman-teman perhatikan, di sini saya belum mengeluarkan tenaga, akan tetapi untuk saluran massanya di sini kendor. Teman-teman perhatikan. Nah, ini yang sebelah kiri, coba sebelah kanan. Nih, coba di sini nih, coba ini. Tuh ke atas tuh. Tuh, teman-teman perhatikan. Di sini saluran massanya kendor. Ini kemungkinan pada waktu mengganti cool starter ya, mungkin lupa. Seperti itu ya teman-teman. Ini kemungkinan bisa lupa mengencangkan untuk bautnya, sehingga saluran massanya tidak nempel dengan sempurna. Karena ini berpengaruh sekali untuk saluran massanya dari jalur dari aki ya, atau dari baterai ya. Saya pastikan apakah ini selek, bisa kendor begini. Kenceng ya teman-teman? Tidak. Sebelah lagi saya pastikan apakah di sini selek juga. Tidak ya teman-teman. Hanya sedikit seperti keras. Oke, saya buka dulu.
jadi seperti keras, seperti bunyi gitu bautnya. Satu lagi saya buka. Tidak ya teman-teman, jadi bautnya tidak selek. Oke, saya akan ambil amplas dulu, saya akan bersihkan untuk terminal masanya. Kita bersihkan. Karena untuk saluran masa ini penting ya teman-teman. Jadi bila mana saluran masa ini kendor, baterai juga untuk pengisiannya dia tidak berjalan. Termasuk starter juga, walaupun dinamonya bagus, tombol starter bagus, switch rem bagus, untuk relay starter atau bendik starter dia bagus, akan tapi dinamo starter tidak berputar. Ini bisa juga saluran masanya kendor ya, seperti ini teman-teman. Terbukti di motor ini untuk starter tidak kuat, padahal untuk baterai di sini saya sudah coba menggunakan baterai yang kondisi baik. Oke, bila mana yakin untuk karat atau kotorannya bersih, kasih stempet ya atau gemuk untuk bautnya, karena tadi pada waktu coba dikencangkan dia berbunyi. Kita pasang lagi untuk saluran masanya. Saya akan pasang lagi untuk saluran masanya. Gunakan kunci T8 ya, biar lebih gampang. Pastikan harus kencang untuk saluran masa. Ya, pastikan kencang. Hati-hati jangan sampai patah. Oke. Jadi untuk rumah saringan udara belum saya pasang dulu, dan full pump juga untuk tekanannya belum saya copot. Kita pasang untuk konektornya, konektor sambungan yang menuju dinamo starter. Jadi untuk yang merah ya, yang masuk ke dinamo starter, yang berhubungan dengan coil starter, yang hijau untuk saluran massa ya, atau ground, bisa dibilang ground. Kita masukkan. Oke ya teman-teman, sekarang saya akan coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hidup, karena saya yakin bila mana saluran massa
Oke ya teman-teman, kita lanjut. Jadi sekarang saya akan coba hidupkan ya, karena untuk saluran massa bila mana kendor itu sangat berpengaruh sekali untuk di sistem pengisian, sehingga bila sistem pengisian dia tidak normal itu akan membuat baterai lemah, walaupun baterai tersebut dibeliin baru ya. Kemudian untuk starter juga tidak akan kuat. Intinya ini keyakinan saya pasti dari saluran massa, itu udah pasti ya. Kita kontakin. Nah kita lihat teman-teman, untuk ukuran tekanan full pump, teman-teman perhatikan ya. Saya matikan, saya kontakin lagi. Nah ya, untuk saluran massa saya sudah rapikan. Untuk tekanan full pump di 40 PSI, berarti benar. Jadi untuk rotak ini dan pempesnya, untuk rotak ini ya, bahwa yang punya motor ini bilang sudah diganti, berarti benar. Karena untuk tekanan full pump di 40 PSI ya, ini ya. Jadi teman bengkel saya itu karena dia kurang teliti ya, seperti itu teman-teman. Ini saluran massanya, mungkin dia juga terburu-buru atau banyak pekerjaan sehingga lupa. Kemungkinan ini bukan dia yang masang, ataupun yang maksudnya waktu memasang full starter mungkin bukan dia, ataupun kemungkinan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Karena manusia itu namanya manusia, ada lupanya ya, termasuk saya juga manusia biasa, ada lupanya ya. Ini akibat lalai ya, maksudnya lupa, seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba hidupkan apakah motor ini benar-benar seperti yang sebelumnya. Seperti yang sebelumnya pada waktu datang ke sini, pada waktu dicoba ya, dicoba atau dites sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan teman-teman, benar saja teman-teman. Motor ini ya, motor ini oke. Karena ini saringan udaranya belum terpasang ya, saringan udaranya belum terpasang, jadi untuk di motor injeksi itu sangat berpengaruh ya teman-teman. Kenapa? Jadi bila mana saluran udaranya itu dia belum terpasang filter, maksudnya untuk throttle bodinya itu ada perbedaan. Jadi saluran udaranya itu masuknya lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan saringan udara ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya akan pasang dulu untuk saringan udaranya. Pastikan ya, bila kita memasang rumah saringan udara, untuk selang hawa yang ada di gearbox untuk oli gardan ya, pastikan masukkan. Karena bila kita lupa ya teman-teman, lupa untuk memasukkan selang hawa yang ada di gearbox, yang masuk ke rumah saringan udara, itu dipastikan akan masuk air ya teman-teman bila kita cuci ya, seperti itu. Kita pastikan bila kita memasang lagi untuk rumah saringan udaranya, selang ya, sini he, selang sini ya teman-teman, jangan lupa untuk diselang sini ya. Selang hawa yang di sini pastikan masuk ya teman-teman. Tuh ya teman-teman ya, ini untuk selang hawa yang di gardan pastikan sudah masuk. Karena kebanyakan kalau lupa itu akan membuat oli itu tercampur dengan air, kebanyakan seperti itu. Karena saya sering pada waktu mengganti oli gardan itu sudah menjadi susu, maksudnya menjadi kopi susu, seperti itu ya teman-teman.
Bisa. Jangan miring, lurusin. Oke teman-teman, tekanan pulpan saya akan buka dulu. Di sini juga tidak ada ya, tidak ada fitting penguncinya. Oke ya teman-teman, saya ambil dulu untuk apa namanya, scanner. Saya akan ambil dulu untuk scannernya. Sebelum saya scan, saya akan coba hidupkan lagi. Oke ya teman-teman, jadi yang berhubungan dengan bahan bakar ya, karena kan ini berhubungan dengan bahan bakar, pulpam sudah diganti, injektor sudah diganti ya, walaupun bukan saya yang mengganti. Saya akan cek ya, maksudnya saya akan reset seperti itu ya teman-teman. Jadi saya kembalikan ke setelan pabrik. Sorry ya teman-teman, ini bit Epon starter kasar, saya sering lupa untuk soket PLC nya. Saya sering buka di sini padahal dia posisinya ada di sini. Nah, kita cek ya teman, kita reset ya. Saya reset dulu. Untuk di wilayah kita ya cocoknya ke mode 1. Kita cari motornya bit F1 ya. Kita membaca kode kerusakan dulu ya. Tidak ada, kita pastikan dulu sebelum reset tidak ada kode kerusakan ya. Untuk kode kerusakan tidak ada, untuk sejarah tidak ada. Oke. Nah sekarang kita reset ya, penyesuaian penyetelan.
reset ECM ya. Yes. Putar kunci kontak on ya. Reset ECM berhasil, perintah pembersihan PGM F1 telah selesai. Oke ya, berarti untuk reset ini berhasil. Oke, kita matikan dulu kontaknya, cabut untuk soket PLC nya. Masukkan dulu untuk tutupnya agar tidak lupa, kemudian kita hidupkan motornya. Nah, untuk idle ya, setelan idle kita pastikan jangan terlalu lembut ya, untuk langsam di motor injeksi ini. Nah, di sini ya. Oke, kita coba gas. Mati, kita coba lagi. Mati lagi ya teman-teman. Kayaknya kompresinya nggak ada di motor. Oh iya. Ini juga motor ya, kompresinya kurang sempurna ya, karena ini dihidupkannya mesti dipantauin gas, kita ini dulu baru dia hidup. Ini lebih bagusnya motor ini harusnya ya sekir klep ya, seperti itu. Kita coba matikan, hidupkan lagi ya teman-teman. Tapi ya tidak usah, ini sudah hidup ya. Mungkin tadi klepnya dia sedikit tertutup sama debu ya, sama kotoran, sehingga dia terbuka sedikit. Sekarang sudah pendorong kembali. Biasanya begitu ya, untuk motor klepnya dia terganjal, jadi susah hidup. Oke, saya akan coba turunkan. Sebelum saya coba tes ya, teman-teman harus pastikan untuk pengisian arus normal. Itu yang utama, itu penting. Ya, ini sudah di set multimeter, saya set di pol ya. (12,78) memang ini aki bagus. Ini ya teman-teman, lihat saya gas ya, ini harus naik, kelihatan angkat. Teman-teman lihat saya gas nih, nah ya, saya gas. Ini untuk pengisian dipastikan bagus. Oke,
matikan. Saya akan coba ya teman-teman, setelah jok terpasang dan aki yang lama sementara disetrum saya akan pasang. Nanti saya akan tes ya, saya akan tes persamaannya dengan yang sebelum saya perbaiki. Oke ya teman-teman, saya akan cek untuk akinya yang dicas. Di sini sudah penuh. Kita matikan saja. Kita matikan. Kita lepas. Kita cabut ya. Kadang nggak ada suaranya, udah kapok. Udah hidup udah. Nah, turun. Obeng mana obeng? Baterai sudah dicas dan penuh. Saya akan pindahkan. Ini baterai yang tadi saya cas. Sorry, yang saya coba. Ini baterai yang motor lain ya. Baterai buat nyoba. Saya ambil baut nih, baut. Oh, belakang. Pastikan untuk bautnya jangan sampai kendor. Oke, sebelum saya pasang untuk tutupnya, saya coba hidupkan lagi. Oke, sudah hidup. Kita pasang untuk tutupnya. Di sini tidak ada bautnya ya. Di sini udah bolong, di sini pun udah pada tidak ada bautnya. Udah hanya seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba ya. Ini kan motor hidup pada waktu di standar 2. Sekarang saya akan turunkan karena itu menyangkut dengan beban motor ini. Ya. Langsung saja saya dengan beban badan saya. Ya. Mantap ya teman-teman. Itulah cara memperbaiki permasalahan motor yang ada di motor Beat F1, khususnya starter kasar. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, tekan tombol lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.